Hai, apa kabar netizen Radio Kota Bati? Soalnya Anda dengerin apa kata netizen. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati. Jangan lupa komen-komennya ya. Di sini di 0285 424 474 atau melalui WA di 0855 420 912. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yo. Gimana sorenya hari ini? Semoga aja biarpun mendung ya di Kota Pekalongan dan sekitarnya barangkali ya, tetap semangat, tetap punya greget untuk melaksanakan tugas-tugas, menyelesaikan pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Iya dong. Bagaimanapun juga tugas adalah tugas, kerjaan adalah kerjaan. Nah, soal lain-lain. Ya, seperti biasa di Selasa sore, saya Dibu Tawandi hadir untuk Anda di kebersamaan kita di Apa Kata? Apa kata apa coba? Apa kata netizen? Yes, right banget. Nah, seperti biasa, kita akan bermain-main ya, mengajak Anda untuk bermain-main, mengolah informasi menjadi sesuatu yang sekiranya bisa menjadi sesuatu yang bisa dibahas ya. Yes banget. Yuk, siapkan telepon Anda 0285424474 ataupun WA di 0855420912 ya. Yang mau gabung silakan ikutan bergabung di sini, kasih tanggapan, kasih respon soal informasi yang mau saya bagikan dan kita bahas. Yuk. Apa nih kira-kira yang mau dibahas? Apa ya? Ada sih sebenarnya di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini selalu saja ada yang aneh-aneh. Ada saja yang unik. Ada saja yang bikin, masa iya sih? Masa gitu aja? Kok bisa sih? Ya kan? Nah, termasuk dalam hal hubungan asmara. Sudah ngomongin soal asmara nih. Nah, ngomongin soal dunia asmara, ada satu informasi menarik untuk Anda dan untuk kita bahas, untuk kita kupas nih ya. Apa sih? Nah, ini dia nih, dia ini. Jadi di Cina. Nah, ini kejadiannya di Cina nih, di negara Tiongkok. Wah, di negaranya siapa? Andy Lau, Jackie Chan. Siapa lagi ya bintang-bintang Cina ya, banyak banget ya. Stephen Chow, terus Choi Yong Fat. Jadi ingat ya, zaman-zaman jadul tuh film-film Mandarin yang berbau silat. Keren banget, saya suka sih film itu. Tapi saya tidak sedang ngobrolin soal itu. Dan saya tidak sedang ngobrolin soal dracin ya, drama Cina. Biasanya drama Cina itu ya, biasanya nih ada CEO nyamar jadi orang miskin gitu ya. Terus kemudian apa ini dianiaya sama anak buahnya yang ternyata nggak tahu kalau dia ini sebenarnya adalah CEO. Terus kemudian si anak buah ini terus nantang-nantang segala dan segala, pokoknya segala macam intriknya begitulah ya, dracin. Tapi saya tidak sedang ngajak Anda untuk ngobrolin soal dracin. Sudah banyak dracin dan sudah bisa ketebak, oh ini CEO-nya. Ya gak sih? Saya bukan CEO, saya cuman kue tiaw.
Aduh, 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 aduh. Oke deh. Nah, jadi gini, di Cina sana seorang perempuan rupa-rupanya harus bersedih hati gara-gara digugat mantan tunangannya ke pengadilan. Apa ya sebabnya? Sebabnya sederhana. Apa coba? Gara-garanya tuh cuman sepele banget. Ini mirip-mirip deracin ya. Sepele apa coba? Gara-garanya cuman dia ini kebanyakan makan. Ya elah, kenapa pula kalau ada cewek kebanyakan makan terus kemudian si cowoknya harus menggugat sampai ke pengadilan ya? Why? Kenapa? Nah, sampai-sampai si prianya, si cowoknya itu menuntut sang kekasih untuk mengembalikan uangnya senilai total 50.000 yuan, alias ya kalau dirupiahkan nih ya 120 juta rupiah. Gede juga ya. Wah, bisa buat renovasi rumah nih. Nah, gugatan tersebut ya mencakup uang mahar awal sebesar 20.000 yuan atau setara dengan 48 juta rupiah. Lalu biaya selama masa pacaran, ya ampun, ternyata ada ya, dirinci banget ya. Ini pakai akuntan siapa ya? Aduh. Ini kayaknya auditnya keren banget nih ya si cowok ya. Sampai bisa merinci biaya selama pacaran itu sampai berapa besar coba? 30.000 yuan alias sebesar kalau setaranya rupiahnya 71,5 juta rupiah. Wow, biaya pacaran semahal itu ya. Anda kira-kira kalau pacaran, zaman pacaran atau yang lagi masih pacaran ya, kira-kira biaya selama pacaran berapa? Pernah dihitung nggak ya? Nah, kasus ini kawan sempat viral nih di media sosial Cina sana karena alasan gugatan yang dinilai tidak lazim, gak umum, ora umum gitu ya. Nah, tertulis dalam gugatan bahwa sang perempuan, sang cewek ya, dianggap terlalu banyak makan selama mereka menjalin hubungan. Wow. Nah, seperti dikutip dari South China Morning Post, cowok yang bermarga He tersebut ya menggugat mantan tunangannya bermarga Wang yang berasal dari desa yang sama di provinsi Heilongjiang. Nah, keduanya dipertemukan melalui seorang perantara alias mak comblang. Gitu, nggak ketemu sendiri ya, makanya supaya nggak jadi ini ya, nggak jadi nyesel ya, ketemu sendiri aja, kenalan sendiri aja. Kenapa harus pakai mak comblang ya? Sampai akhirnya menjalin pertunangan. Wow. Nah, usai bertunangan nih ya, mereka itu sama-sama menjalankan restoran Malatang milik keluarga He yang berlokasi di provinsi Hebei. Nah, Malatang sendiri merupakan kuliner kaki lima yang cukup populer di China. Nah, hidangan ini terdiri atas berbagai pilihan daging, sayuran, dan mie yang disajikan dalam kuah bercita rasa pedas. Enak nih. Sore-sore kayak gini mendung bahas soal kuliner. Nah, Wang disebut ikut membantu mengelola usaha Malatang selama kurang lebih 6 bulan. Meski begitu, He mengaku merasa kurang puas dengan peran tunangannya dalam bisnis tersebut. Salah satunya karena Wang ini dinilai terlalu sering menyantap Malatang saat ikut bekerja. Oh ladalah, ternyata gitu lah. Ya mesti loh ya, wong jenenge bisnis ya mestinya pinginnya ya dapat keuntungan. Belum untung sudah dimakan duluan. Ya. Nah, kata si He ya,
Dia ini hanya mengerjakan pekerjaan yang ringan. Wang selalu makan malatang yang kami jual setiap hari. Apa yang kami jual tidak cukup untuk dia makan. Itu komplain Hei. Nah, menurutnya keluarganya merasa sikap Wang ini berubah setelah uang maharnya dibayarkan. Gitu. Nah, dalam persidangan He turut menyerahkan daftar barang yang pernah dibelinya untuk Wang. Termasuk pakaian pribadi seperti stocking hitam dan pakaian dalam. Wow. Wang membantah tuduhan tersebut dan menyebut sikap mantan tunangannya terlalu perhitungan. Iya, boleh-boleh aja sih ya. Gimana sih? Nah, terus apa yang dikatakan oleh Wang? Saya ini tunangannya. Bukankah kamu juga menikmati stocking dan pakaian dalam yang kamu belikan itu? Kata Wang di depan hakim. Aduh. Ini kalau sudah persoalan asmara yang begini nih, ruwet. Lalu apa yang dilakukan oleh pengadilan? Nah, pengadilan akhirnya memutuskan untuk menolak permintaan pengembalian biaya pacaran sebesar 30.000 yuan karena dianggap sebagai pengeluaran untuk kebutuhan pribadi yang memiliki nilai emosional bagi kedua belah pihak. Sementara itu, terkait uang mahar, pengadilan memerintahkan Wang mengembalikan separuh dari jumlah tersebut. Putusan ini akhirnya diterima oleh kedua belah pihak. Oh, baguslah ya. Itu namanya sangat bijaksana ya. Nah, kasus tersebut kembali memicu perdebatan publik ternyata kawan mengenai tradisi uang mahar di China yang kerap menimbulkan pro kontra. Nah, sejumlah netizen mengkritik sikap He yang dianggap terlalu pelit. Nah, itu dia kabar yang ramai di media sosial China sana. Nah, kira-kira menurut Anda nih ya, ya memang sih kebudayaan kita emang beda dengan negara sana ya, jauh di sana. Tapi setidaknya kita punya lah ya pertimbangan-pertimbangan. Ada kan kadangkala ya kasus-kasus semacam ini tiba-tiba sudah tunangan nih, di tengah jalan dibalikin. Terus ada juga yang katakanlah nih misalnya sudah hampir menikah batal. Bahkan nggak cuma tunangannya ya, biaya pertunangannya nggak dibalikin, biaya lamaran juga nggak dibalikin. Nah, gimana menurut Anda? Nah, dan terkait dengan kasus ini, menurut Anda cowok ya perlu nggak sih seperhitungan itu dalam hubungan asmara? Yes, oke. Ditunggu ya, ditunggu komentar dari Anda. Yuk 0285424474. Oke, ada yang gabung nih ternyata sore hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Ellen, selamat sore Mama Ellen yang cantik jelita. Gimana Mama Ellen? Sudah nyampe rumah? Tadi cuma 35 menit, biasanya 45 menit. Wow, keren. Ngebut nih ceritanya dari. Iya, takutnya kehujanan, tapi tetap saja sampai Wopi hujan terus. Oh, sini belum. Setelah lanjut nggak berhenti. Wow, nerjang hujan. Wow, keren. Iya. Sini belum hujan loh, Mah. Kajian baru gerimis. Hujannya nggak rata ya, nggak kompak berarti ya, Mah. Iya, nggak kompak kayak kita ya. Iya, kita kan kompak selalu ya, Mah ya. Mah, iya. Ini ngomongin soal. Iya itu. Gimana, Mah, komentarnya, Mah? Mendengarkan sih. Ya itu gimana ya, boleh sih ditiru. Mentang-mentang punya anak laki-laki nih. Iya, tapi ya janganlah masa laki-laki seperti itu ya. Iya. Ya kan mana ya? Ya gengsi juga lah Mah ya, masa sih segitunya ya Mah ya? Iya. Iya, masa segitunya. Itu terlalu detail ya perinciannya itu. Iya. Makanya aku juga heran nih. Ini kok ada ya orang model gini, cowok model gini ya. Mah.
Tapi kalau di sini kebanyakan kan ada sih mas, ya itu tetanggaku sih kan, dia udah tunangan, ya udah beliin cincin, gelang, kalung, terus Mm-mm. segala macam rambenya ya. Mm-mm. Ini terus dia putus kan, Mm-mm. memutuskan pertunangan pihak perempuan. Terus dari pihak laki-laki sih, dari ibunya diminta itu kan yang perhiasan itu. Kalau kayak makanan ya nggak usah lah, kita nggak usah makan ya. Kalau perhiasan kan nilainya kan juga lumayan kan. Mm-mm. Tapi nggak dikembalikan mas dari pihak perempuannya. Iya kan, Iya. kasihan juga sih yang cowoknya. Iya, Ngumpulin, capek-capek ngumpulin uang, terus buat betul. perhiasan. Diputuskan begitu saja. Itu biasanya bikin rame tuh, bikin konflik tuh antar keluarga biasanya mah. Iya. Terus itu kan kemarin cowoknya tuh sempet juga kayak depresi gitu mas. Dia Emang. suka menyendiri, terus kayak pokoknya ya seperti itulah. Tapi alhamdulillah kayaknya ini udah membaik. Ya, semoga aja lah Ma ya. Iya, kasihan juga sih kan, itu juga seangkatan sama masnya Sasa ya, berarti kelahiran tahun berapa itu 97. Nah, ini masuk 29 tahun. Tapi kalau Sasa aman kan Ma? Aman dong mas, alhamdulillah. Tapi ini mas saya tadi kasih gini, Bu, aku tak cuti tuh, nggak bisa nih cuti. Nah, ngapain cuti? Sa nggak usah cuti, Dari iki Sa. mas, skripsinya sih dari Rongulang, masuk skripsi sampai nanti 5 bulan nggak selesai. Ya Rongulang kelak sih Bu, ya tapi ketemu dosen gue. Selesai. Minta bantuan saya. Oke, siap, tak bantu. Boleh nih. Boleh, mau bimbingan apa ya? Aku mau jadi dosen pembimbing bayangan. Boleh aja. Ya tapi jurusannya kan beda mas. Metodenya sama Mas. Metode Sama ilmiah itu ya? gitu-gitu doang. Ini kayaknya ide bagus nih. Iya. Aku aja bantu beberapa orang kok yang di kampus-kampus lain mah. Ini mau saya ke rumah apa gimana nih? Nah, nanti. nanti di rumah aja deh, di WA, WA-an aja mah ya. Oke. Ya udah mas, gitu aja. Oke Saya deh. mau ganti baju dulu nih, basah kulit nih. Waduh, belum ganti mah. Dari Masuk waktu angin loh mah, ntar mah. Enggak, jangan dong mas. Jangan sampai ya mah. Pokoknya sehat selalu Iya mah. jangan sampai. Ini kemungkinan cuma ini sih sampai lutut sampai bawahnya kan, tadi kan pakai daster ya nggak ganti. Oke deh. Kalau yang atas kan aman kering, tapi pakai jas hujan juga. Siap mah. Oke. Ya udah, itu untuk yang tadi mas ribut temanya ya, itu jangan untuk tidak untuk ditiru ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya, kasihan. Ya udah mas, gitu aja ya. Oke deh, Mama. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Thank warahmatullahi you. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ellen di Kajen ya, baru sampai di rumah, basah-basah, ya ampun. Sehat-sehat selalu deh Mama Ellen ya, dan juga keluarga ya. Oke, saya bacain juga WA yang sudah masuk di 08554209112. Ada Abdi di Karang Dadap. Nek jareku mas yo cowok kuwi petungan alias medite po. Masa nggo pacaran bareng digugat duite. Aduh. Nek aku ya wis biasa mbiyen. Sing ngarane jajan nukoke oleh-oleh nggo wong tuwa, nukoke pakaian ya ora apa-apa. Soale aku juga wis direseni. Abdi. Ya Allah. Aku gak kebayang di. Iya ya. Aduh. Tapi begitulah ya, nasib ya. Makanya ini menarik ya, soal keputusan pengadilan juga menarik juga sih. Akhirnya memutuskan supaya si Wang ya, si ceweknya ini, kalau di sana Wang, di sini Weng ya. Pas banget, Weng. He jadi le.
Ada lagi yang mau komen? Yuk silakan 0285424474 ya. Masih kosong ataupun di 0855420912 ya. Haha. Aduh, HP-nya di belakang. Ma'ruf boleh bisa minta tolong nggak Ruf? Ini HP-nya ditaruh ke studio. Barangkali ada yang mau nelpon lewat WA, lewat telepon WA. Ma'ruf nggak dengar. Oke deh. Yang lain yuk. Nah itu dia. Nah kasus ini. Nah kalau ngomongin soal hubungan asmara, lain cerita ya, lain negara, lain cerita, lain pengalaman, lain orang juga lain pengalaman. Nah kalau tadi urusannya hitung menghitung ya. Ada ya yang kayak gitu ya. Nah Anda apakah termasuk yang begitu, cowok yang gituan? Atau cewek yang gituan juga? Aduh. Nah, ada satu cerita lagi nih yang kaitannya dengan hubungan asmara. Ini lain cerita ya, sama yang tadi. Jadi, kalau yang ini ceritanya gini. Pesawat Spring Airlines ini terpaksa mendarat darurat setelah seorang penumpang memaksa menukar kursi demi duduk di samping pacarnya. Wah. Nah, seperti dikutip dari Independent, pria itu dilaporkan telah mengajukan protes selama proses naik pesawat. Dia terus bersikap agresif ketika pesawat mulai lepas landas dari Bandara Internasional Narita, Jepang pada Senin 1 Desember 2025 lalu ya. Nah ketika permintaan untuk bertukar tempat duduk ditolak, awak pesawat menjelaskan bahwa ia harus tetap di tempatnya selama penerbangan 3 jam tersebut, nggak boleh pindah ya. Nah tapi tidak jelas mengapa pasangan ini tidak memesan tempat duduk bersebelahan. Nah pria itu terus berdebat dengan pramugari selama hampir 2 jam setelah lepas landas. Wah kalau ini beda cerita nih ya. Nah dalam sebuah rekaman video yang beredar, beberapa awak kabin mencoba menangani situasi itu. Karena kondisi semakin tak terkendali, penerbangan akhirnya dialihkan pada Senin pukul 9 malam. Nah insiden ini terpaksa ya membuat pilot memberitahu pihak berwenang Jepang. Pesawat pun berbalik arah kembali ke Bandara Internasional Narita. Padahal penerbangan tersebut akan sampai tujuan di Shanghai, China sekitar 30 menit lagi. Ya ampun nanggung banget. 30 menit itu deket banget loh kalau hitungan pesawat. Nah, saat pesawat mendarat kembali ke bandara pada pukul 11 malam, pihak kepolisian langsung membawa pria tersebut. Nah, kata seorang saksi ini ya, tidak ada pengumuman atau diskusi sebelumnya mengenai situasi tersebut. Kami hanya mendengar pengumuman bahwa penerbangan tersebut akan kembali karena ada orang yang menghalangi kru gitu. Lalu dia juga mengatakan, saat itu kami hanya sekitar 30 menit lagi mendarat di Shanghai. Rasanya sangat frustrasi, tahu gak sih? Dia bisa saja tenang agar semua orang bisa sampai ke tujuan masing-masing. Gila sih ini. Nah, halaman informasi Spring Airlines tentang pemilihan tempat duduk mengatakan perusahaan menawarkan berbagai pilihan tempat duduk termasuk kursi pesta untuk memungkinkan penumpang duduk bersama teman atau keluarga. Ada juga jenis kursi panas untuk akses tempat duduk yang mudah, kursi luar angkasa untuk ruang kaki yang lebih luas, dan kursi VIP. Kenapa ya dia milih kursinya yang umum aja, nggak bersebelahan? Bikin susah nih ya. Oke, Abdi di Karang Dadap gabung lagi di 0855420912. Yo tenan mas, aku juga tahu pacaran mas, rak resen kaiki, tapi dongi bubar yo pak ora tak gugat, demi cinta kudu berkorban mas. Demi cinta, yes. Demi cinta aku korbankan diriku. Waduh. Iya ya, yang satu mengorbankan soal harga diri, rasa malu. Ya ampun. Yang satunya lagi, perhitungan banget.
beda kasus kan. Jadi ternyata soal cinta bisa melahirkan banyak cerita. Nah, barangkali Anda juga punya cerita-cerita menarik soal hubungan asmara Anda di masa lalu. Siapa tahu. Oke deh. Kayaknya sudah menit ke-57. Waktunya apa kata netizen harus saya sudahi sampai di sini. Terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih yang masih setia ya menyimak Radio Kota Batik FM 91,2 ya. Masih ada informasi-informasi lain yang layak untuk Anda simak cuman di sini. Di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Saya Dipo Tony pamit dari Apa Kata Netizen. Lanjut lagi di sesi berikutnya di Halo Kota Batik. Bye-bye. Hai, baru saja Anda simak Apa Kata Netizen bersama FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa.